Pak, iya. Oke, direkam semua dibagi ke teman-teman yang tidak sempat bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyan wa rasulah. Pertama sekali kita mengaturkan puji syukur ke Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore hari ini kembali kita bertatap muka melalui meeting daring ini dengan menggunakan aplikasi Zoom. Selanjutnya kita mengaturkan salam dan selawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan sampai kepada kita semua. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu sekalian, jadi sebentar ini dilanjutkan untuk BIMTEK, ya, bimbingan bagaimana kita melakukan pelaporan ke LWDikti. Yang pertama saya ingin sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak Ibu sekalian, bahwa kampus kita, ya, setelah kita ikuti perkembangannya semuanya Bapak Ibu sekalian, setelah berubah bentuk dari sekolah tinggi ke universitas, itu Universitas Muhammadiyah Ndekang ini, ada perkembangan yang perlu kita menjadi dibutuhkan kesamaan persepsi, ya. Jadi yang pertama yaitu bahwa pemerintah, kementerian, ya, dalam hal ini selanjutnya L2Dikti memberikan kesempatan kepada semua kampus, ya, untuk mengembangkan yang namanya kampus pengembangan, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau pernah dengar dulu ada istilah kelas jauh, ya. Jadi ini ada perkembangan terakhir untuk perguruan tinggi dibolehkan membuka namanya kampus pengembangan. Itu legalitasnya ada, ya, jadi legalitasnya itu nanti dari L2Dikti langsung, jadi bukan di kementerian, jadi diurusnya ke L2Dikti. Jadi yang memberikan legalitas atau katakanlah izin nanti itu L2Dikti, ya. Dan pensyaratan utamanya yang pertama itu berbatasan langsung dengan kabupaten kita atau daerah kita. Nah, jadi berbatasan itu maksudnya berbatasan secara geografis, ya. Jadi kalau Bapak Ibu coba buka peta, maka yang berbatasan langsung kita itu ada 4, ya. Pertama Pindrang, kemudian Sidrap, Toraja, kemudian Luwu. Luwu itu maksudnya yang di sebelahnya Gunung Latimojong, bukan Palopo, karena kita tidak berbatasan dengan kota Palopo, ya.
Jadi itu yang secara geografis daerah itu boleh kita mengusulkan menempatkan di situ namanya kampus pengembangan. Ya, jadi memang namanya kampus pengembangan. Ya. Jadi ini untuk kita Bapak Ibu sekalian, ini sengaja saya sampaikan karena ya saya kira itu juga berdasarkan tidak mungkin misalnya tiba-tiba langsung kita usulkan ke empat-empatnya karena banyak pertimbangan. Ya. Yang pertama, karena nanti itu divisitasi ketika kita mengajukan itu ada visitasi. Nah, cuma karena sekarang COVID-19 ini, ya musibah ini, kendala ini, sehingga saya kurang tahu apakah tetap nanti ada kunjungan lapangan. Tapi yang pasti harus ada presentasi sama dengan kalau kita mengajukan prodi baru. Jadi dipresentasikan di L2 Dikti. Nah, sistemnya sekarang karena tidak bisa kita ke L2 Dikti rombongan, orang L2 Dikti juga tidak mungkin kumpul banyak seperti normal, waktu normal dulu, maka dilakukan presentasi daring, ya online. Nah, beberapa perguruan tinggi termasuk perguruan tinggi Muhammadiyah yang sudah mengajukan itu pekan lalu itu presentasi salah satunya STKIP Muhammadiyah baru yang rencana mau laksanakan di Sopeng, karena baru itu berbatasan langsung dengan Sopeng, Parepare, di atasnya baru itu tidak berbatasan dengan Pindrang. Jadi baru itu sekalipun ada kelasnya di Pindrang itu ilegal. Biar dia ajukan isinya tidak mungkin dikasih. Karena itu tadi pensyaratan utamanya berbatasan langsung. Itu. Nah, kebetulan Bapak Ibu sekalian ini menjadi penting saya sampaikan ini karena pada saat teman kita ketuanya STKIP Muhammadiyah baru presentasi kemarin saya sudah komunikasi, usulannya itu dipending karena di samping harus dipresentasikan sarana prasarananya di sana, di mana mau ditempatkan kita punya usulan itu. Usulan kita itu mau di mana, katakanlah kita tadi usulkan Pindrang, bagaimana sarana prasarananya di sana, persiapan tempatnya, ruangnya, dan seterusnya. Kemudian stafnya yang akan mengelola administrasi di sana. Bagaimana dosennya kita atur untuk pembelajarannya, pulang pergi nanti kalau normal, sudah normal. Nah, yang paling penting lagi, kenapa tadi baru dipending? Karena pensyaratan selanjutnya yang pertimbangan utama oleh L2 Dikti adalah sudah mengembangkan LMS. Itu. Jadi sudah mengembangkan Learning Management System. Jadi pembelajaran daringnya pada saat COVID ini bukan hanya berbasis seperti ini Zoom, berbasis Google Scholar, berbasis WA, berbasis email, tidak hanya itu. Tapi sudah mengembangkan Learning Management System. Nah, itu yang kita sudah punya, itu yang kita sudah mulai. Jadi, sisa pengajuan ini dan saya kira nanti dimantapkan dan sudah ada komunikasi-komunikasi, kita akan segera usulkan Pindrang. Ya. Tapi ini menjadi poin yang harus kita betul-betul seriusi kita semua dosen, karena biar juga kita sudah mengembangkan LMS itu dievaluasi juga oleh L2 Dikti.
ibarat misalnya begini, kita sudah mulai bangun rumah, tapi kalau rumah itu sudah jadi tidak ada isinya, ya sama juga. Nah, sederhananya begitu. Jadi biar sudah rumahnya kita bangun, tapi rumahnya nanti tidak ada isinya, ya, kembali sama. Nah, maksudnya tidak ada isinya itu tidak ada proses yang kita lakukan di dalam LMS itu. Nah, kan transparan itu nanti dibuka, diperiksa, oh LMS-nya kan, dan apalagi kita presentasikan, bagaimana sudah dari misalnya, ini juga jadi masalah karena dosen kita yang terdaftar di Pangkalan Data itu kalau saya tidak salah sampai 70-an. Nah, ada 70-an yang aktif mungkin tidak sampai begitu. Belum lagi yang aktif yang melaporkan ke L2 Dikti berdasarkan nanti disampaikan oleh Pak Agus Riandi, yang melapor ke L2 Dikti itu di datanya L2 Dikti kemarin karena sudah 2 kali dirilis pertama kali itu perguruan tinggi yang sudah melakukan pembelajaran daring ini. Nah, kita sudah alhamdulillah sudah masuk di laporan setelah dirilis pertama kali oleh L2 Dikti. Nah, dirilis lagi kedua, di samping perguruan tinggi yang sudah aktif melakukan pembelajaran daring selama COVID-19 ini. Kemudian dosennya yang melaporkan pembelajarannya ke link yang sudah disampaikan oleh L2 Dikti, ini. Nah, yang melaporkan itu untuk perguruan tinggi kita baru 14 orang. Nah, itu. Baru 14 orang. Nah, jadi itu nanti jadi penilaian. Jadi biar sekali lagi kita sudah mengatakan kita sudah kembangkan LMS tapi tidak digunakan secara maksimal. Kemudian kita tidak melakukan pelaporan secara berkala dengan tertib ke L2 Dikti. Jadi saya kira di situ Bapak Ibu sekalian krusialnya sekali lagi kenapa menjadi penting untuk kita rintis kelas pengembangan ini, dan kalau sudah ada izinnya dari L2 Dikti nanti sudah boleh kita pasang di sana kampus 3. Menyusul kampus 4, kampus 5, dan seterusnya. Ini juga sudah ada draft MOU-nya. Jadi ini sudah untuk rencana di Pindrang. Sekali lagi bukan isapan jempol ini Bapak Ibu sekalian, karena memang kita mau seriusi. Antara lain kenapa kita harus seriusi ini, saya sudah pernah katakan kemarin waktu pertemuan, kalau dalam kondisi kita ini di Endrekan, tidak merambah keluar, barangkali semua jurus sudah dikeluarkan nih, semua jurus, seandainya dunia persilatan, semua jurus sudah keluar, ya barangkali susah kita menembus di atas 5.000 jumlah mahasiswa. Dengan kita hanya bermain di Endrekan, tidak merambah keluar. Nah, kalau kita coba, karena saya kira kenapa menjadi sasaran utama di Pindrang, karena di samping di Pindrang itu memang tidak ada perguruan tinggi yang besar, apalagi Muhammadiyah juga belum ada di sana, jadi saya kira menjadi sangat wajar untuk pertama kita maksimalkan bagaimana kita tembus Pindrang dulu. Jadi sekali lagi ini kita harus seriusi Bapak Ibu sekalian, karena menjadi persyaratan utama untuk kita ajukan kelas pengembangan. Ya. Jadi saya cerita-cerita Pak Victor setelah presentasi di L2 Dikti, dia bilang, bagaimana itu LMS? Bisakah dibawakan saya ke sini? Saya bilang,
LMS itu bukan barang sederhana, Pak. Tidak bisa langsung dibilang kasih pindah dari sini ke situ. Ya harus kita siapkan SDM-nya yang siap menggawangi. Ya, karena bukan barang dibilang ini saya mau kasih pindah, siap nih jemput di situ, saya bawa ke situ. Kalau tidak ada orangnya di sana yang siap tarik tanda kutip menggawangi, apa namanya, ya tanda kutip kalau bahasa Jawanya keloni, ya maksudnya siap apa katakanlah kita di sini kurang lebih sama dengan Pak Gus Riandi seperti itu dan dibantu teman-teman yang lain. Saya kira itu sebagai gambaran Bapak Ibu sekalian, sehingga menjadi sangat krusial untuk semua program studi kita berikut dengan semua teman-teman dosen, Bapak Ibu sekalian, serius. Bukan hanya karena kita tanda kutip dipaksa oleh musibah ini, COVID-19, tapi justru kita belajar dari sini, tanda kutip dipaksa, dan kita langsung punya loncatan-loncatan untuk mengembangkan ini, dan tentunya semakin selesai nanti ini COVID, ya justru tambah kita harus kembangkan, karena sekali lagi persoalan teknologi ini ya, tidak bisa kita tambah ketinggalan kalau kita tidak mengarah ke situ, karena di rapat di pertemuan kemarin yang dikemas juga dalam bentuk seminar oleh L2 Dikti dan menghadirkan pembicara, salah satunya itu adalah Dirjen Dikti, Sesdirjen, Sekretaris Dirjen Dikti kemarin, itu memang diwanti-wanti bahwa ke depan itu lembaga termasuk perguruan tinggi kalau mengabaikan apa namanya keseriusannya untuk mengembangkan teknologi, hanya apa namanya pasti akan ketinggalan, ya. Karena ke depan itu ya saya kira Bapak Ibu sekalian semua memang eranya, ya, jadi saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi apa namanya kesadaran kita semua untuk kita sekali lagi sama-sama seriusi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor atas arahannya untuk kali ini. Selanjutnya mungkin kita langsung ke BIMTEK saja terkait dengan pelaporan di LLDT. Gimana Bapak Ibu? Bisa ya? Langkah pertama tentunya Pak, lanjut. Iya. Jadi langsung saja karena waktu juga mengingat waktu. Jadi kita buka alamatnya. Alamatnya ini lapor spada titik LLDikti 9.id. Jadi ini alamatnya.
Bagaimana Bapak Ibu, sudah? Kalau sudah, tampilannya seperti ini. Jadi kita diminta untuk memasukkan nomor induk dosen. Jadi silakan dimasukkan nomor induk dosen Bapak Ibu. Ini nomor induknya, induk saya ya Bapak Ibu. 091888702. Kemudian di sini tanggal lahir. Diklik tahunnya dulu di atas. Kita cari 19 misalnya kalau saya 1987 16 Agustus 1987. Kemudian kode captchanya kita masukkan. Misalnya kalau tampil di saya 569 357 357. Tentunya berbeda dengan yang ada di layar Bapak Ibu. Kalau sudah, klik cari. Yang ini cari. Kode captchanya salah kalau muncul begitu. Delapan 6690. Oke, sudah tampil Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu pertama kali masuk, di sini klik dulu yang ubah di bawah. Tombol ubah. Kemudian pilih paling yang media yang kita gunakan adalah LMS Moodle. LMS Moodle. Kemudian linknya dikasih masuk. https://2 kali lms.ummaspul.ac.id. Jadi seperti ini Bapak Ibu, dipastikan sama persis, karena kalau berbeda nanti linknya disconnect, tidak muncul. Kemudian pilihan selanjutnya, yang pertanyaannya bagaimana Anda mendapatkan media pembelajaran daring. Yang dipilih itu yang bagian atas, disediakan oleh perguruan tinggi secara seragam dan resmi. Simpan kalau sudah, Bapak Ibu. Kalau sudah tersimpan, hasilnya seperti ini. Disable, ini artinya sudah tersimpan. Nah, untuk pelaporannya,
ini yang sudah saya masukkan di dalam pelaporan. Untuk menambah, kita klik tombol tambah di pojok kiri bawah yang ini. Nah, daftar isiannya yang pertama nama mata kuliah. Nama mata kuliah yang Bapak Ibu ajarkan. Misalnya kalau saya statistika dasar. Pokok bahasan untuk saat ini berarti pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga sampel misalnya. Nah, kemudian hari sesuai dengan jadwal pertemuan Bapak Ibu. Hari apa? Kalau saya hari Jumat. Tanggalnya ini menyesuaikan dengan tanggal kapan Bapak Ibu mengadakan perkuliahan. Bisa diundur waktunya. Artinya pelaporannya ini kita laporkan sekarang, tetapi pelaksananya itu 1 minggu yang lalu. Jadi misalnya saya adakan perkuliahan pada tanggal 24 April. 24. Kemudian jamnya misalnya jam 9. Nah, formatnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi jam, kemudian menit, titik 2 menit, kemudian titik 2 detik. Jadi format lengkap. Ada jamnya, kemudian ada menit dan ada detiknya. Masing-masing 2 digit. Sampai dengan misalnya jam 11.200.00. Berarti ada 2 jam. 2 jam waktu normal. Kemudian jumlah mahasiswa misalnya 2. Nah, ini. Selanjutnya file bukti pembelajaran. Nah, file bukti pembelajaran bisa berupa screenshot. Kalau misalnya Bapak Ibu di LMS, misalnya ini adalah screenshot dari pertemuan di LMS. Mata kuliahnya statistika dasar. Statistika dasar mata kuliahnya. Kemudian pertemuan apa yang akan kita laporkan. Misalnya tadi saya pertemuan ketiga. Nah, ini materinya. Misalnya di sini materi untuk pertemuan 2, tugas pertemuan 2. Nah, kalau misalnya pertemuan 3, karena saya sudah sampaikan materinya di awal-awal, karena berupa buku, maka saya tinggal menuliskan kumpul proyek pertemuan 3 di sini. Ini diklik. Loading Bapak Ibu, mungkin karena banyak akses. Jadi intinya sebenarnya kita print screen
cara prescreennya mungkin Bapak Ibu sudah tahu. Pada tombol di keyboard laptop Bapak Ibu, cari print screen atau PRT-SC. Biasanya di sampingnya tombol delete. Yaitu ditekan 1 kali. Kemudian untuk menyimpannya, Bapak Ibu bisa ke Microsoft Word, membuka Microsoft Word. Kemudian di Microsoft Word, Bapak Ibu buka dokumen baru. Kemudian dipaste tadi itunya, print screen-nya. Nah, ini hasil pastenya, hasil print screen-nya. Tinggal nanti Bapak Ibu rubah sesuai dengan Bapak Ibu inginkan. Misalnya ini saya hilangkan bagian atasnya. Nah, inilah yang kita simpan dalam bentuk PDF. Save as, kemudian pilih di mana ditempati menyimpan. Misalnya di dokumen. Kemudian jadikan dia file PDF. Misalnya ini pertemuan 3 statistika dasar. Sudah jadi file PDF-nya. Inilah yang menjadi bukti pertemuan kita pada misalnya pertemuan 3. Kita kembali ke ininya, ke laporannya. Laporan Galjikti. Nah, di browse kita cari file yang tadi. Oh, ternyata bisa juga file dokumen atau file Word. Tergantung dari Bapak Ibu mau jadikan dia PDF atau dijadikan saja file Word. Tadi ada di semester 2 pertemuan tiga. Sudah klik simpan, Bapak Ibu. Simpan. Kayaknya sudah tersimpan ini. Statistika dasar. Nah, ya, ada informasinya di sini sebelah kiri. Data berhasil disimpan. Kalau sudah ditutup, nah di sini kita lihat ternyata double. Kalau double dihapus saja salah satunya. Tombol hapusnya yang ini. Ya. Nah, selesai Bapak Ibu. Jadi
Sebenarnya sangat simpel, sangat sederhana untuk melaporkan aktivitas pembelajaran kita di portal atau aplikasi yang disediakan oleh LRDikti ini. Ya, tidak ada juga panduan khusus terkait bagaimana konten dari pelaporan kita. Jadi kita hanya inisiatif sendiri untuk menyampaikan seperti ini. Saya rasa seperti itu Bapak Ibu. Nanti rekamannya saya kirimkan kalau misalnya Bapak Ibu masih ada yang belum jelas. Ada yang perlu ditanyakan? Silakan Bapak Ibu. Berarti saya sudah cocok. Parman, bagaimana Pak? Jelas di tampilannya di situ. Sedikit bagus. Sedikit. Iya. Terima kasih Pak atas waktunya. Sedikit dari saya. Saya sudah mengisi ini lapor pada cuma ada beberapa yang tidak, mungkin saya salah baca petunjuk. Yang di situ bukti pengajaran yang saya upload di situ adalah file pembelajaran yang saya lakukan di LMS. Iya. Itu filenya Pak yang saya upload di situ, file pembelajaran misalnya Word, apalagi PowerPoint, PDF. Iya. Apakah bisa atau tidak? Saya juga cari situsnya di LD9 mengenai format tunjuk pengisiannya itu saya tidak dapat. Iya, tidak ada Pak. Nanti mungkin Pak Mas Nur yang jelaskan itu, karena saya juga tidak terlalu ini Pak. Artinya kalau misalnya memang salah, nanti kan bisa jadi edit di situ. Ada fasilitasnya. Iya, bisa aja. Iya. Ya, itu yang saya upload di situ, materi pembelajaran yang saya upload Pak, bukan yang di kayak yang tadi screen. Ya, mungkin Pak Mas Nur bisa jelaskan Pak, bagaimana formatnya dari sana? Apakah ada atau inisiatif sendiri setiap dosen? Tabe, Pak Mas Nur. Atau Pak Ketua mungkin ada, Pak Rektor mungkin ada gambaran mengenai format laporan. Di HP. Pak Mas Nur. Pak, dulu karena Oh iya. Silakan Pak. saya pakai apa jadi? Sekarang saya mau pakai laptop. Kenapa sih nggak mau upload ini? Halo? Halo Pak Agus. Pak Mas Nur. Iya.
Tadi Pak Agus sampaikan Pak, kira-kira ada petunjuk untuk pelaporan ke pembelajaran kita LMS ke LLT dalam bentuk apa file yang akan dilaporkan Pak? Apa materinya atau bagaimana? Ada petunjuk dari kita. Oh iya, terkait dengan apa bentuk laporannya, itu kemarin saya upload PPT saya, jadi setiap pertemuan itu saya upload. Oh, di grup Pak, di grup kampus ya? Iya. Itu yang bukti yang harus diupload ke pelaporan ini seperti apa ya Pak? Buktinya bahwa kita telah melaksanakan pembelajaran online gitu. Online iya. Kemarin bisa ya, karena saya tidak bisa. Kemarin kan saya kalau di LMS itu kan tidak ada bentuk apa, dia cuma memberikan bentuk linknya, kemudian bentuk pelaporannya kan belum ada, yang mungkin saya yang kurang tahu, tetapi kemarin itu saya laporkan, saya hanya upload berupa bahan ajar saya, bahwa setiap pertemuan itu saya upload. Contoh misalkan kontrak perkuliahan, itu saya upload kontraknya. Kemudian pertemuan pertama misalkan materinya saya upload dari saya bahwa saya sudah mengajar. Mungkin bisa juga ditambah dengan bentuk berupa foto-foto. Screenshot Pak Di. Ya. Screenshotnya itu misalnya kalau kita kan kadang juga mungkin berdiskusinya di ini di grup. Betul Pak. Jadi kemarin itu saya juga sempat itu upload, itu karena hasil diskusinya itu permintaan mahasiswa, itu biasanya kalau dia pakai LMS itu Pak ada loading jaringannya, sehingga dia minta itu diskusinya di WhatsApp ataupun di Google Classroom. Jadi saya screenshot itu hasil diskusinya, baru kemudian saya upload buktinya. Nah, mungkin Pak Eli mau berbagi bagaimana formatnya. Silakan Pak Eli. Pak Eli nih. Pak Eli, silakan Pak Eli. Apa mau itu Ima? Apa tiba luna? Halo. Iya Pak, silakan Pak. Pak Eli. Bagaimana formatnya kita? Kalau saya masih sederhana juga ini. Yang pertama mengikuti pertemuan pertama misalnya kontrak kuliah. Ya, itu yang pertama misalnya pertemuan pertama seperti apa, jadi dia profil kontrak perkuliahannya dengan jumlah mahasiswa yang ada di situ, yang apa namanya, yang pertemuan itu. Kemudian pertemuan selanjutnya itu pertemuan kedua ya sudah yang diupload misalnya RPS, kemudian materi-materinya, kemudian ada juga screenshot pertemuan yang pada kesempatan itu yang apa namanya yang ikut, jadi digabungkan saja itu satu file. Jadi itu untuk sementara saya. Kemudian karena kita ini sudah bagus sebenarnya, sudah ada linknya semua. Yang penting pertemuan 1 sampai 16 itu sudah ada, itu kan sudah bisa menjadi tanda bukti bahwa materi pembelajaran kita misalnya modul pertama ini, kedua, ketiga, itu tinggal itu saja diupload dengan bukti-bukti fisik yang lain, misalnya RPS kah, bahan ajar, kemudian screenshot materi ataukah tugas-tugas yang lain. Tergantung kita sebenarnya dari mata kuliah yang setiap pertemuan. Ya kebetulan saya masih 2 minggu ini, minggu ketiga ini belum saya upload.
Ya, jadi mungkin teman-teman yang lain yang sudah lebih banyak lagi, mungkin bisa ada seri. Kalau kami ini baru dua minggu baru kontrak perkuliahan dengan materi aja, dengan RPS dan bahan modul dengan screenshot materi-materi mahasiswa kita yang berupa, karena tidak semuanya, terkadang kita pakai Zoom, kita di screenshot, terkadang juga melalui LMS ini. Dan kadang juga saya pakai WA, jadi 3 WA, WhatsApp. Kalau misalnya ada beberapa mahasiswa, misalnya perlu di HP ini, ada IK berapa ini, saya pakai WhatsApp saja melalui tugasnya. Yang lebih canggih misalnya yang bagus jaringannya pakai Zoom, terkadang pakai juga LMS. Jadi 3 dimensi ini, 3 jaring ini yang saya gunakan. Itu mungkin dari saya, pengalaman kami. Terima kasih. Ya, yang lain mungkin Bapak Ibu. Sedikit juga. Iya. Agak Taisim ini. Iya, Pak. Ya, makasih. Saya kira karena ada di situ permintaan mahasiswa, saya kira perlu disatukan persepsi di situ dulu. Apakah yang diambil di situ yang aktif di LMS, ataukah memang yang belum punya akun LMS untuk mahasiswa dikasih masuk juga di situ. Misalnya saya contohkan untuk angkatan 2017, itu mahasiswa yang sudah masuk di LMS, ini khusus prodi PNF angkatan 2017, itu yang masuk di akun LMS sekarang itu kalau tidak salah itu 37. Berarti masih ada sekitar 13 orang yang belum memiliki akun LMS. Nah, pertanyaannya itu adalah di pelaporan di situ ada minta jumlah mahasiswa. Jangan sampai misalnya saya tulis di situ 37. Misalnya saya contohkan Pak Arif tulis misalnya 50. Itu kan ada tumpang tindih. Padahal satu kelas Ji. Nanti baca kenapa bisa beda ini? Satu kelas kok beda jumlah mahasiswa. Jadi saya kira itu juga yang perlu untuk diantisipasi. Terima kasih, Pak. Bagaimana Bapak Ibu? Mungkin ada tanggapan dari argumennya Pak Parman? Apakah yang aktif saja di LMS yang kita laporkan atau bagaimana itu, Pak? Kalau menurut saya Pak, karena ini ada minta setiap pertemuan, mungkin pertemuannya mahasiswa yang aktif pada saat itu yang kita ajar. Kalau menurut saya sih, tidak tahu kalau yang lain. Susah itu Pak, tak 2 aja aktif. Ya itu nih, karena yang aktif. Karena ada minta setiap pertemuan. Seandainya jumlah mahasiswa itu betul itu Pak. Juga di situ karena Nabil aja jumlah mahasiswa, tidak Nabil jumlah mahasiswa yang hadir. Tidak ada keterangannya. Ya, betul. Bagaimana Bapak Ibu? Kalau tidak ada mungkin kita cukupkan karena waktu juga sudah jam 5 kurang lebih. Mungkin saran terakhir dari saya Pak, mungkin ya. Langkah amannya kapan menyesuaikan apa yang disampaikan tadi Pak Parman, yang aktif yang tercantum saya di LMS, maka siapa tahu dicek itu di LMS ya, agak nyambung kalau yang dilaporkan yang aktif saja masuk di situ. Iya. Kalaupun yang ada yang tidak penyampaian belum bisa login, ya mungkin siapa tahu nanti ditanya apa persoalannya, kan kita bisa menjawab ya belum PCKRS dan sebagainya, atau belum bayar uang kuliah dan sebagainya. Saya kira kalau yang di LMS dicantumkan, saya kira sudah bisa dipertanggungjawabkan karena kita sudah bisa menjawab kenapa bisa seperti itu. Iya. Jadi temuan juga nanti kalau dibilang belum PCKRS, tak lewat nih waktunya.
Itu lagi. Iya. Itu mungkin Pak. Bagaimana Pak Parman? Atau Pak Mas Nur? Pak. Kalau saya Pak Toh, ini kan juga persoalan laporan di Eledikti, jangan sampai terkesan bahwa ada mahasiswa kita yang belum membayar belum isi KRS. Biarkanlah itu jadi rahasia dapur kita, karena untuk saat ini itu agak susah kita mau akomodir semua itu mahasiswa hadir di pertemuan kita. Saya saja itu kalau mengajar itu paling banyak itu kalau ada 10, padahal mahasiswanya ada sampai 23. Jadi mau tidak mau saya harus laporkan berapa jumlah mahasiswa yang semestinya yang ada di absen. Terus kalau misalkan sinkronisasi dengan LMS, terus saya pikir itu kan tidak bisa tidak bisa diakses oleh mereka. Mereka hanya cuma mengecek bahwa ada sistem yang kita buat untuk mengakomodir pembelajaran daring ini di tengah pandemi COVID-19 ini. Saya pikir itu kalau saya. Iya, bagaimana Pak Arif dan Pak Parman? Ya, saya kira cukup begitu Pak kalau saya. Ya, begitu nih Pak. Ya. Baik Bapak Ibu, karena mengingat waktu juga, mungkin untuk closingnya saya serahkan kepada Pak Rektor untuk menutup meeting kita pada kali ini. Silakan Pak. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, jadi yang posisi terakhir ini 11 orang. Ya. Jadi sementara yang sudah melaporkan ke L2Dikti baru 14. Ya, jadi saya kira kita ikuti semua tidak maksimal. Ya. Tapi kita sangat berharap Bapak Ibu yang ada ini menyebarluaskan ke dosen yang lain, terutama Prodi, ada Pak Arif, ya, Pak Parman, ya, Pak Mas Nur mewakili PGSD, ya, matematika tidak ada ya Pak Gusriandi ada di situ, Ibu Musdalifah bahasa Inggris. Tapi waktu rapat kita kemarin itu agak, saya kira progresnya bahasa Inggris, baik yang masuk di LMS maupun yang aktif melaporkan, saya kira mungkin lebih progres dibandingkan dengan prodi yang lain. Intinya Bapak Ibu sekalian, jadi sekali lagi kita harus serius ini mumpung musibah COVID-19 yang memaksa kita untuk bergegas mengikuti perkembangan yang memaksa kita untuk masuk di pembelajaran daring dan malah kita kembangkan LMS ini. Mudah-mudahan di masa-masa yang akan datang semakin banyak yang baik mengikuti secara maksimal di LMS maupun melakukan pelaporan ke L2Dikti. Amin. Saya kira untuk sore hari ini itu yang kita lakukan, dan saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas atensi kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Pastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.